bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Shalom adik-adik semua. Selamat berjumpa dalam ibadah sekolah minggu Para jemaat Gemit Koinonia Kupa bersama dengan Kak Tasya. dan juga Kak Robi dan pelayan par lainnya. Nah, Kak Robi, Iya Kak Tasya, hari ini pertama kalinya kita sekolah minggu online. Bagaimana perasaan Kak Robi? begini Kak Tasya, yang pastinya tetap semangat. Kak Robi yakin kalau tidak ada batas ruang untuk kita mau beribadah kepada Allah Tritunggal. Benar sekali Kak Robi. Walaupun adik-adik di rumah sedang beribadah online lewat handphone, televisi, laptop ataupun komputer, kita semua harus bersukacita dan bersungguh-sungguh. Kak Robi juga rindu dengan adik-adik dari 27 tempat sekolah minggu yang sedang ada di rumah. Jadi, boleh lambaikan tangan. Halo adik-adik semua. Hai. Jadi Kak Robi, hari ini kita akan lakukan apa saja? Kak Tasya, hari ini kita akan lakukan 3 hal. Yang pertama, memuji dan memuliakan Tuhan. Yang kedua, berdoa. Dan yang ketiga, mendengarkan firman Tuhan dengan tema Menjadi saksi Kristus. Wah, luar biasa sekali Kak Robi. Jadi adik-adik di rumah ingat untuk tetap jaga jarak ya. Bisa rentangkan tangan. Dan juga siapkan hati dan Alkitab adik-adik. Sekarang kita akan memuji nama Tuhan. Tapi sebelumnya jangan lupa sampaikan salam juga buat Bapak, Mama, Kakak, dan adik-adik semua di pagi ini dengan tos jarak jauh. Kak Robi, Iya Kak Tasya. jangan lupa juga untuk kita mau bersyukur kepada Allah karena sudah memberikan hari yang baru untuk kita semua.
Untuk itu, Kak Tasya jemput adik-adik yang di rumah untuk berdiri, dan kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan dan Matahari Bersinar Terang. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi kita angkat pujian, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Kita angkat pujian, matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semua yang mengajar kepada kita, yang memuji nama Tuhan yang esa. Kita nyanyi sekali lagi dengan tempo lebih cepat. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semua yang mengajar kepada kita, yang memuji nama Tuhan yang esa. Kita nyanyi dengan tempo lambat. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semua yang mengajar kepada kita, yang memuji nama Tuhan yang esa. Silakan duduk kembali adik-adik. Adik-adik, mari kita minta tuntunan daripada Tuhan untuk ibadah kita mulai. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih karena Bapa masih pelihara kami, masih beri kami nafas kehidupan. Bapa, kami akan memulai sekolah minggu kami. Bapa berkati sekolah minggu kami pada hari ini. Inilah doa dan harapan kami hanya kepadamu, Allah Bapa, yang memberikan putranya Yesus Kristus dan Roh Kudus untuk menuntun kami. Haleluya, amin. Nah, kita semua masih ada semangat? Pasti masih semangat Kak Tasya. Masih ada sukacita? Joy, 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 sukacita, sukacita, Sukacita. dari Tuhan. Sukacita, sukacita, sukacita dari Tuhan. Kak Robi, Iya Kak Tasya. sepertinya adik-adik di rumah masih kurang fokus. Kalau Kak Tasya katakan masih ada sukacita, maka jawabnya joy, joy, joy. Sukacita, sukacita, sukacita dari Tuhan. Cita, sukacita, sukacita dari Tuhan. Semuanya bisa? Bisa Kak Tasya. Kita coba sekali lagi. Ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita, sukacita dari Tuhan. Cita, sukacita, sukacita dari Tuhan. Benar sekali Kak Tasya. Untuk itu, mari kita nyatakan sukacita kita dengan kita menyanyikan lagu Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ujung
Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh. Katakan padanya ku percaya, angkat tangan kanan adik-adik. Padanya ku percaya, pada Yesus Allah yang hidup. Angkat tangan kiri dan katakan padanya ku berserah. Padanya ku berserah, Allah sumber kehidupan. Semua siap turun ya. Semuanya naik. Semuanya turun lagi. Naik lagi. Pam 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 pam. Sekali lagi kita angkat pujian. Oh sukacitaku, lebih semangat, lebih senyum, lebih bersukacita. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh. Sekali lagi angkat tangan kanan. Padanya ku percaya, pada Yesus Allah yang hidup. Angkat tangan kiri, katakan padanya ku berserah. Padanya ku berserah, Allah sumber kehidupan. Semua siap turun. Naik lagi. Semua siap turun lagi. Naik lagi. Pam 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 pam. Nah, adik-adik di rumah tetap berdiri ya. Sekarang kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Dona. Tapi sebelum itu, pastikan dulu adik-adik sudah siapkan diri dan Alkitabnya. Jika adik-adik sudah siap, langsung saja kita nyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Katakan firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah dari kecil lebih besar lagi, lebih besar, berbuah, oh. Sekali lagi kita angkat pujian, firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah dari kecil, semakin besar, lebih besar lagi, berbuah, oh. Silakan duduk kembali adik-adik. Selamat merenungkan firman Tuhan dan menjadi saksi Kristus. Shalom adik-adik.
Hari ini Kak Dona senang sekali karena bisa bertemu dengan adik-adik melalui media online. Nah adik-adik, tiba saatnya untuk kita merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, Kak Dona mau buat perjanjian dengan adik-adik semua. Ada 3 perjanjian ya adik-adik. Yang pertama, adik-adik harus menyiapkan Alkitab. Kalau adik-adik belum menyiapkan Alkitab, Kak Dona kasih waktu 5 detik untuk adik-adik segera mengambil Alkitab dan setelah itu kembali duduk dan menyaksikan live streaming ini. Yang kedua, adik-adik duduknya harus jaga jarak. Nah, jaraknya itu minimal 1 meter atau kira-kira seperti adik-adik merentangkan tangan. Seperti ini. Jadi yang satu duduk di sini, yang satu duduk di sebelah sini. Kemudian yang ketiga, adik-adik harus duduk dengan tenang, tidak boleh beribut, tidak boleh nakal, tidak boleh ganggu yang satu dengan yang lain. Dan adik-adik juga tidak boleh makan dan minum selama pemberitaan firman Tuhan. Adik-adik bisa seperti itu? Mantap. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Dan Kak Dona ajak untuk adik-adik semua lipat tangan dan tutup mata dan kita akan berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kami untuk bisa bersekolah minggu saat ini. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kami agar kami mampu memahami dan kami mampu melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kakak guru yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong dia agar apapun yang dia sampaikan semuanya boleh seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami ya Bapa, mengampuni setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik semua, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan tema kita hari ini adalah menjadi saksi Kristus. Nah, adik-adik, bahan Alkitab untuk cerita kita hari ini terambil dari kitab Lukas pasal 24 ayat 36 sampai ayat 49. Kak Dona ulangi, bahan Alkitab kita hari ini terambil dari kitab Lukas pasal 24 ayat 36 sampai ayat 49. Nah, adik-adik silakan tandai bacaan tadi dan adik-adik akan membaca bacaan tadi setelah sekolah minggu. Nah, adik-adik sekarang duduk yang manis dan simak cerita dari Kak Dona. Ya, adik-adik, hari itu para murid Tuhan Yesus berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu yang tertutup. Mereka kebingungan karena mereka mendengar berita dari beberapa orang yang menyebut bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Di satu sisi, mereka mendengar bahwa Maria Magdalena telah bertemu dengan Tuhan Yesus. Sementara di cerita yang lain, ada 2 orang sahabat dari Emmaus yang menyatakan bahwa mereka bertemu dengan Tuhan Yesus dalam perjalanan ke kota Emmaus. Nah, adik-adik, peristiwa ini benar-benar membingungkan untuk para murid-murid. Nah, dalam percakapan mereka ada beberapa orang dari murid Tuhan Yesus yang merasa ragu akan berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka juga ragu, mereka mempertanyakan berita yang mereka dengar. Apakah berita itu benar ataukah tidak? Nah, adik-adik, ketika mereka sedang bercakap-cakap, tiba-tiba ada satu orang yang berdiri di tengah-tengah mereka. Dan dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kak Dona ulangi, ketika murid-murid Tuhan Yesus sedang bercakap-cakap tentang peristiwa yang terjadi, tiba-tiba ada satu orang yang muncul dan berdiri di tengah-tengah murid-murid dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ketika murid-murid mendengar suara tersebut, mereka terkejut dan juga takut. Karena mereka mengira bahwa itu adalah suara hantu. Adik-adik, Tuhan Yesus ketika melihat ekspresi dari murid-murid, Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid,
Mengapa kamu terkejut? Mengapa kamu semua ragu? Coba lihat dengan baik. Ini aku. Jangan takut. Lihatlah tanganku, lihatlah kakiku. Rabalah tanganku dan rabalah kakiku. Ketahuilah bahwa hantu tidak memiliki daging dan tulang, sedangkan aku memiliki daging dan memiliki tulang. Murid-murid ketika mendengar ucapan Tuhan Yesus masih merasa ketakutan. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, "Apakah kalian belum percaya juga? Aku minta kepada kalian untuk mengambil makanan. Nanti makanan itu akan aku makan." Ketika murid-murid mendengar permintaan Tuhan Yesus, mereka pun mengambil sepotong ikan goreng dan memberikannya kepada Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus mengambil ikan goreng tersebut dan memakan di hadapan murid-murid. Adik-adik, murid-murid begitu bersukacita karena ternyata yang mereka lihat itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah bangkit dan Tuhan Yesus telah menang atas maut. Tuhan Yesus pun kemudian mengajar kepada murid-murid. Dia mengatakan bahwa firman yang ada di dalam kitab suci sangat jelas. Bahwa Mesias atau Tuhan Yesus harus menderita dan mati lalu bangkit pada hari yang ketiga. Oleh karena itu, di dalam nama Tuhan Yesus, berita sukacita ini harus diteruskan ke semua bangsa. Murid-murid diberikan tugas untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa benar Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Tuhan Yesus telah mati untuk menebus dosa kita. Dan pada hari yang ketiga Tuhan Yesus telah bangkit. Dia telah menang atas maut. Oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus, kita semua, Kak Dona dan adik-adik semua, kita bisa hidup sampai dengan saat ini. Adik-adik, sama seperti murid-murid, kita pun juga mendapatkan tugas untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada keluarga kita dan pada orang lain. Ceritakan berita sukacita ini bahwa Tuhan Yesus telah bangkit, Tuhan Yesus telah menang atas maut. Kita bisa memulai cerita ini dari keluarga kita. Kita sampaikan firman Tuhan yang kita dengar hari ini kepada Bapak, pada Mama, Kakak, adik, Opa, Oma, dan semua teman-teman kita. Selain itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga bersaksi lewat sikap dan tutur kata kita dengan melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, adik-adik, contohnya seperti apa? Contohnya adalah selalu bersyukur kepada Tuhan dalam setiap kondisi. Seperti kondisi yang kita alami saat ini, di mana ada pandemi virus corona, harusnya kita bersyukur dalam susah maupun senang. Kita bersyukur bahwa di tengah-tengah situasi seperti ini, kita masih bisa berkumpul dengan keluarga kita masih bisa bermain dengan saudara kita, dan kita masih menikmati berkat yang Tuhan berikan lewat makanan dan minuman yang kita makan setiap hari. Selain itu adik-adik, kita juga harus taat kepada orang tua, kepada guru kita, dan kepada pemerintah kita. Seperti kondisi saat ini, kita harus taat pada apa yang dikatakan oleh pemerintah, yaitu kita harus rajin menjaga kebersihan kita dengan mencuci tangan, menggunakan masker ketika kita keluar dari rumah, kemudian kita juga harus menjaga jarak satu dengan yang lain, sama seperti yang kita lakukan saat ini. Nah adik-adik, yang paling penting adalah kita harus tetap berdoa dan membaca Alkitab. Adik-adik sekalian, firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita agar jangan takut. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus akan menjaga kita semua. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita juga tidak boleh berputus asa di tengah-tengah kondisi yang kita hadapi saat ini.
di tengah-tengah tantangan dan cobaan yang kita alami. Tuhan Yesus berkuasa untuk memulihkan negeri kita sehingga kita nantinya bisa bermain kembali dengan teman-teman, bisa sekolah lagi, dan yang paling penting bisa sekolah minggu lagi. Adik-adik, kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita semua. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sekarang kita akan menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan kita terambil dari kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 14. Kadona ulangi, ayat hafalan kita terambil dari kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 14. Ya, adik-adik silakan buka Alkitabnya dan tandai ayat hafalan kita. Dan ayat hafalan ini juga ada gerakannya. Kita akan sama-sama ya adik-adik. Kita coba. Adik-adik akan mengikuti Kadona. Jadi Kadona akan buat duluan, kemudian adik-adik akan mengikuti. Oke, kita mulai ya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Oke adik-adik, gampang kan gerakannya? Kita coba sekali lagi ya, dari alamat, isi, kembali ke alamat. Kita mulai. 1 Yohanes pasal 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Oke adik-adik, terima kasih. Demikian firman Tuhan kita. Dan saat ini Kadona ingin mengajak adik-adik untuk kita berdoa bersama. Adik-adik silakan lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Hari ini kami belajar untuk menjadi saksi Kristus, menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang telah menang atas maut. Dan kami juga belajar Tuhan Yesus untuk jangan takut dan tetap percaya bahwa Allah akan senantiasa menyertai kami. Tuhan Yesus yang baik, saat ini Tuhan Yesus kami datang kepadamu, kami juga mendoakan untuk negeri kami. Saat ini kami dilanda oleh pandemi virus corona. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan berkuasa atas kondisi ini dan Tuhan akan memulihkan negeri kami sehingga kami pun bisa kembali bersekolah, kami bisa bermain bersama teman-teman kami dan terkhususnya kami rindu untuk bersekolah minggu bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kami semua, menolong keluarga kami, menjaga dan melindungi kami, menjauhkan kami dari segala penyakit ini ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, ini doa dan sembahyang kami ya Bapa, mengampuni akan setiap salah dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik semua, pemberitaan firman Tuhan kita sampai di sini, dan sampai ketemu lagi dan shalom. Adik-adik masih ada sukacita? Joy, 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 sukacita, sukacita, sukacita dariku. Sukacita, sukacita, sukacita dari Tuhan. Baik adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita dari Kadona. Nah, sekarang Kak Robi mau bertanya, apa yang sudah adik-adik dengar cerita dari Kadona? Yang pertama, kira-kira bahan Alkitab yang tadi disampaikan oleh Kadona terambil dari mana ya? Adik-adik tahu tidak ya Kak? Ayo adik-adik, silakan jawab. Lukas 20, pasal 24 ayat 36 sampai 42. Betul sekali. Bahan yang tadi disampaikan dari Kadona terambil dari Lukas 24
ayatnya yang ke-36 sampai 49. Kak Tasya, mau tanya apa lagi Kak Tasya? Yang kedua, judul cerita yang tadi diceritakan oleh Kak Dona kira-kira apa ya Kak Robi? Apa ya Kak Tasya ya? Benar sekali, menjadi saksi Kristus. Masih ada satu lagi Kak Tasya. Apa Kak Robi? Tadi ada ayat hafalan yang disampaikan oleh Kak Dona. Kak Tasya masih ingat? Aduh lupa Kak Robi. Ayo Kak Tasya, coba diingat. Mungkin Ayat adik-adik hafalan tahu. yang disampaikan dari Kak Dona. Kak Tasya lupa, mungkin adik-adik tahu. Kak Tasya tahu? Tidak. Nah, ayat hafalan yang tadi disampaikan dari Kak Dona terambil dari 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-14 yang berbunyi, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Kak Tasya, ayat hafalan tersebut ada gerakannya. Bagaimana Pak Robi? Oke, kalau begitu kita buat sekali lagi ya apa yang sudah disampaikan oleh Kak Kak Dona. Kita sama-sama. Ya. 1, 2, 3. 1 Yohanes 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Kak Tasya sudah hafal? Sudah Kak Robi. Oke. Pasti adik-adik di rumah juga sudah hafal. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah belajar bagaimana menjadi saksi-saksi Kristus. Siapa yang mau jadi saksi Kristus? Angkat tangannya. Saya Kak Tasya, saya. Kalau tadi Kak Tasya sampaikan siapa yang mau menjadi saksi Kristus angkat tangan. Kak Robi juga punya. Kalau Kak Robi bilang siapa yang mau menjadi saksi Kristus, kita tepuk tangan 3 kali. 3 kali ya, 3 Kak? kali Kak Tasya. Siapa yang mau menjadi saksi Kristus? Kak Tasya, kita ulang sekali lagi. Siapa yang mau menjadi saksi Kristus? Yang terakhir, kalau siapa yang mau menjadi saksi Kristus, langsung berdiri dan sama-sama kita nyanyikan, Tuhan Yesus, aku berjanji. Kita coba, siapa yang menjadi saksi Kristus? Adik-adik langsung berdiri dan kita nyanyikan, Tuhan Yesus, aku berjanji. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini. Tetapi Kak Tasya dan Kak Robi ingin mengingatkan beberapa hal penting untuk kita semua. Yang pertama apa Kak? Baik Kak Tasya.
Yang pertama, tetap di rumah saja dulu karena masih dalam wabah COVID-19. Kalaupun mau keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Benar sekali Kak Robi. Yang kedua, jangan lupa untuk rajin cuci tangan dengan benar. Caranya bagaimana Kak Robi? Caranya, adik-adik tahu cara mencuci tangan yang baik? Kak Tasya, kita ajarkan adik-adik kita bagaimana cara mencuci tangan yang benar Kak Tasya. Iya. Jadi gerakan yang pertama seperti ini. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, dan keringkan, lalu selesai. Kak Tasya, yang ketiga, jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Hal penting yang keempat adalah kita harus terus berdoa dan berharap agar pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan semua pihak baik tim medis, aparat keamanan, pemerintah tetap diberikan kekuatan dan hikmat daripada Tuhan. Dan yang terakhir Kak Tasya, sampai jumpa kembali di sekolah minggu online Par Jemaat Gemit Koinonia Kupang pada hari Minggu tanggal 3 Mei tahun 2020 pukul 9 pagi di akun Facebook Gemit Jemaat Koinonia Kupang. Sekarang kita akan akhiri ibadah kita. Untuk itu mari semua ambil sikap berdoa dan mari kita berdoa. Terpujilah ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan juga kami sudah mendengarkan firman Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Biarlah kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan selalu bersaksi akan kemuliaan Kristus dalam kehidupan kami. Dan juga kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan penyertaan dari Roh Kudus terus menyertai kami semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, Kak Robi pamit undur diri. Kak Tasya juga undur diri bersama dengan pelayan Par Koinonia lainnya. Dan sampai jumpa minggu depan. Shalom. Katakan aku istimewa. Istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Katakan aku istimewa. Bukan karena katamu. Aku istimewa bukan kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Semua siap goyang kiri kanan. Ku istimewa, kata Yesus. Siap putar. Ku berharga. Alkitab menyatakan, katakan aku istimewa. Ku istimewa, kata Yesus. Kita dibeli bukan dengan emas perak. Dibeli bukan dengan emas perak. Tapi apa adik-adik? Tapi darah Yesus. Sukacitaku ini penuh. Katakan padanya aku percaya. Angkat tangan kanan adik-adik. Padanya aku percaya.
kiri dan katakan padanya, ku berserah.